pertama ada bullying, terus ada intoleransi, terus ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus Dulidu, Salam literasi. Nah, kembali lagi dengan podcast Perpus Dulidu. Dulidu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat Sobat Dulidu semua, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Nah, Sobat Perpus Dulidu, kalian pasti tahu kan pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Nurul dan rekan saya. Dan aku Moses. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kita ngundang siapa di podcast kali ini? Kira-kira siapa tuh nih? Katanya, nggak katanya sih. Nggak Mereka katanya. itu tuh salah satu orang penting yang ada di Dulidu loh. Sepenting apa mereka di Dulidu? Siapa sih emangnya mereka? Langsung tanya aja nggak sih? Halo. Halo. Boleh kali kalian perkenalkan diri buat Sobat Dulidu yang menonton video hari ini? Oke, terima kasih untuk Moses dan Nurul. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Afristori Syafanti Suno. Karena kepanjangan kalian bisa panggil aku Friska, selaku Ketua OSIS SMPN 252 Jakarta. Dan saya Aksul Ramadhani, bisa dipanggil Aksa selaku Ketua MPK SMPN 252. Wah, Afriska sama Aksa gimana nih kabar hari ini? Sehat, baik? Alhamdulillah sehat. Nah, kalian nih kan Ketua OSIS sama Ketua MPK kan? Itu periode berapa? Kita periode 2023-2024. Gitu ya. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke materi podcast pada hari ini. Nah, podcast pada hari ini kita mau bahas tentang 3 dosa besar nih teman-teman. Nah, Sobat Perpus Dulidu tahu nggak nih 3 dosa besar itu apa? Kalau belum tahu, coba kita tanya yuk ke Ketua OSIS dan Ketua MPK kita. Nah, Dia Friska dan Akso, jelasin dong apa itu 3 dosa besar. Oke, 3 dosa besar itu ibaratnya kayak 3 hal yang tidak boleh dilakukan ya. Dan kalau misalnya dilakukan ini dosanya besar dan juga bisa merugikan orang lain. Nah, karena dibilang ada 3 nih, si penasaran dong 3 apa aja. Yang pertama ada bullying, terus ada intoleransi, terus ada juga kekerasan seksual. Oh, kalau boleh tahu nih, itu dari 3 itu kan nih ada apa aja tadi? Ada intoleransi, kekerasan seksual, sama bullying. Jelasin dong intoleransi itu apa nih buat sobat-sobat Dulidu yang belum tahu nih. Oke, boleh jelasin Aksa? Boleh? Jadi intoleransi merupakan sikap di mana kalian sebagai siswa tidak saling menghargai satu sama lain, maupun itu menghargai secara ras, budaya, agama maupun budaya. Iya. Contoh-contohnya apa aja tuh Sok kira-kira ya untuk intoleransi ini? Jadi buat intoleransi misalkan ada kulit kalian yang memiliki yang tadi aku bilang ras, budaya, agama yang berbeda, tetapi kalian malah mengejeknya, bukan malah menghargai satu sama lain. Karena yang kalian tahu semua manusia itu berbeda. Memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki berbeda-beda, bineka tunggal ika, beda-beda tetapi tetap satu. Oke, kalau buat Afriska nih yang kira-kira yang bullying nih apa nih, Fris? Kalau yang bullying ini menurut aku mungkin banyak yang nganggap bullying ini kayak hal dasar ya, maksudnya gak penting gitu karena cuma bullying aja bisa diperbaikin, tapi sebenarnya bullying ini tuh bisa berdampak besar loh guys. Jadi bullying ini juga ada 2, ada yang bisa verbal, ada juga yang bisa non verbal. Nah, kalau misalnya untuk bullying verbal ini bisa lewat omongan. Mungkin kalian ada yang gak sengaja ngomong, mungkin terus orang yang kalian ajak ngomong itu merasa tersakiti, itu udah termasuk bully. Contohnya kayak orang ini nih, si korban ini nggak bisa pelajaran A, terus tiba-tiba si pelaku bilang, kamu bodoh banget di pelajaran A ini. Itu udah termasuk bully karena dengan kayak gitu si korban ini ngerasa aku sebodoh itu ya, dan itu bisa menyakiti perasaan dan itu udah nggak boleh dong, itu bisa ngebahayain si korban juga. Nah, itu untuk contoh verbal. Terus ada juga contoh non verbal nih. Kalau misalnya contoh non verbal, mungkin udah pada tahu ya kalau misalnya bullying tuh identiknya kayak dipukul tapi secara sepihak. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya non verbal itu misalnya lagi ada korban nih sendiri, terus ada pelakunya rame-rame, terus mereka ngebully secara verbal dulu, mereka diiniin, diolok-olok dulu, baru kepancing emosinya nih pelakunya, terus habis itu baru dipukul. Itu udah masuk bully. Dan
kalau misal bullying ini pasti hukumannya besar lah, karena merugikan orang lain, udah gitu menyakiti perasaan juga gitu. Wah, parah banget nih kalau terjadi nih di sekolah-sekolah nih. Nah, bahkan hal sepele aja bisa termasuk bully kan. Iya. Apalagi misalnya ngata-ngatain nama orang tua aja itu sebenarnya hitungannya udah Udah bully. bully Iya tuh, udah parah bully. banget nih tuh. Buat teman-teman yang kayak gitu jangan lagi ya. Jangan ya ngebully nama orang tua tuh nggak boleh. Tadi itu udah intoleransi, Si, udah bullying. bullying. Berarti tinggal satu lagi nih. Kekerasan seksual. Nah. Nah, siapa nih yang mau jelasin sekarang nih? Kekerasan seksual. Aku aja. Oke. Jadi untuk kekerasan seksual ini mungkin kalau zaman sekarang kayak jarang ya kekerasan seksual, tapi kan itu juga termasuk dosa besar. Iya. Jadi harus dimasukin juga. Kekerasan seksual ini juga ada dua nih, kayak bullying, ada yang verbal dan juga non verbal. Mungkin kebanyakan orang kalau misalnya dibilang ada kata kekerasan seksual pasti nyambungnya kayak megang ya, tapi Iya, enggak iya, itu benar. doang. Ada juga yang Oh. verbal secara omongan, misalnya kayak maaf dadanya triplek, itu udah masuk kekerasan seksual, itu nggak boleh dan harus ditindaklanjuti itu secara verbal. Masih banyak yang kayak nggak sengaja ngomong kamu gini-gini nih, terus langsung menyangkut ke kekerasan seksual, itu nggak boleh. Terus ada juga yang non verbal. Nah non verbal ini ketara banget ya, karena kan secara sentuhan fisik, Iya, terus iya. misalnya kayak lagi deketan nih terus tiba-tiba dia ngelus-ngelus, itu udah kekerasan seksual, serem nggak banget boleh tuh. banget. Apalagi itu serem banget ya, karena Iya, korbannya pasti kayak trauma, ih aku disentuh, itu pasti. Terus korban juga ngerasa nggak nyaman, karena kan seseorang tuh punya hak atas tubuhnya ya, jadi dia bisa membatasi orang menyentuh bagian mana-mananya aja gitu. Wah, ini parah banget nih. Dan juga biasanya ada sering juga ya di berita-berita tuh kejadian Banyak seperti itu. banget. Apalagi Kekerasan seksual pada di sekolah-sekolah. ya apalagi yang jadi korban siswa-siswa Tuh, ya kan. kasihan banget Iya, sih. itu. Nah, untuk Afriska dan Akso, kan nih dari 3 dosa besar ini pasti ada solusinya dong. Kira-kira solusinya apa tuh? Kalau boleh tahu ya. Untuk di sekolah kita sendiri ya, untuk solusinya kita setiap Senin Kamis tuh ada pembiasaan tadarus dan juga ibadah pagi, itu juga Oh. bisa mendekatkan kita ke Tuhan. Jadi kita bisa menjauhin gitu hal Iya, itu. iya, Jadi iya, kan iya. kalau misalnya dalam agama pasti paling dilarang ya namanya Iya, iya, ngejek, benar. apalagi kekerasan seksual Iya, itu dosa benar-benar. banget pasti ya. Terus itu makanya di setiap hari Senin dan Kamis kita adain ibadah. Terus ada lagi yang kedua, mungkin mau menjelaskan juga solusinya. Yang kedua pastinya dari guru-guru kita ya. Guru-guru kita sangat menghimbau mengenai 3 dosa besar ini. Setiap hari bahkan Ya. guru kita itu menghimbau mengenai bahaya 3 dosa besar. Ya, Jadi harus diingetin terus menerus, biar Iya, dimasukin iya. terus informasinya, biar mereka juga makin oh iya nggak boleh, oh iya aku kemarin gini nih, aku harus ngehentiin tindakan ini karena termasuk 3 dosa besar yang artinya nggak boleh dilakuin gitu. Itu udah termasuk solusinya. Mungkin itu aja sih. Nah, itu kan solusinya ya kan. Nah, kalau misalnya udah terjadi nih, hal itu udah terjadi ke siswa-siswi atau para pelajar. Nah, itu gimana sih cara kita Memperlakukan Ah, pada sang korban Iya. dan para sang pelaku. Untuk korban mungkin apa yang biasanya? Iya. Misalnya untuk korban mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ya kayak gimana kronologinya. Iya. Mungkin pasti mereka juga butuh yang namanya curhat atau Iya. mencurahkan isi hati. Terus mungkin kalau misalnya di sekolah pasti ada yang namanya guru. Mungkin guru juga bisa nih diiniin kayak gimana sih kok bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya orang yang udah kena korban 3 dosa besar ini pasti trauma ya. Jadi harus diiniin juga. Nah mungkin kalau misalnya udah tahu nih kasusnya kayak gini, mungkin orang-orang dewasa atau guru-guru itu juga bisa memberikan perlindungan, misalnya kayak kamu Iya, lebih iya. baik ngejauh dulu nih Iya, sama iya, si iya, A, kamu benar-benar. lebih baik gini-gini gitu-gitu. Terus kalau misalnya ini lebih baik udah dulu kamu fokus aja ke pelajaran, karena tujuan kita sekolah kan juga untuk Iya. ngejar pendidikan dan cita-cita ya gitu. Terus kalau untuk korban mungkin bisa konsul ke BK ya, bimbingan konseling, biar ditindaklanjutin juga untuk pelakunya. Nah mungkin untuk tindak lanjut untuk pelaku bisa dijelaskan untuk Akso. Mungkin untuk tindak lanjut buat pelaku pastinya diberikan bimbingan yang baik oleh BK. Jadi misalkan pastinya setiap hari itu bakal dipanggil ke BK buat dikasih bimbingan ataupun pencerahan
agar pelaku ini kayak sadar bahwa perilakunya itu buruk dan Tobat juga gitu ya. ya dan juga bisa memperbaiki perilakunya. Oke. Apalagi nih ya kira-kira ya untuk pembahasan 3 dosa besar yang kali ini. Udah sih, mungkin kalau misalnya 3 dosa besar itu jangan dilakuin di sekolah, apalagi kalau misalnya ada sobat-sobat bully yang melihat hal seperti ini nih harus dihentiin, mungkin bisa dilaporin ke guru atau semacamnya. Dan karena di sini juga ada organisasi yang mungkin bisa dilaporin ke kita juga kalau misalnya merasa ke guru takut karena nggak deket, kalau misalnya sama yang seumuran Iya. mungkin bisa curhat Padahal dengan santai ya gitu. lebih terbuka kan Iya, apalagi. bisa lebih terbuka, terus lebih diiniin juga. Mungkin aku bisa nambahin gitu Ya, ya. boleh Buat- banget itu. Perilaku bullying, Ya. mungkin menurut kalian kalian mungkin membuli teman dengan kayak bercanda doang. Ya. Tapi dengan kalian bercanda bisa membuat hati dari teman kalian itu sakit. Iya. Sakit hati parah Iya. sih, menyakitkan Kan banget sih. bercanda kan bisa dianggap sepele kan. Ya Makanya- mungkin Iya. dari sang pelaku itu biasa aja, tapi buat korban itu Iya. wah parah banget. Ya, Sampai sampai bikin sakit hati. nyesek ya. Bahkan ada korban bully itu sampai bunuh diri kadang. Iya. Sampai menggantung. Aduh, itu sedih banget sih, itu pasti bulinya parah banget ya. Dapat mempengaruhi mental juga kan, hancur pasti itu mentalnya kalau dibully. Menurut Afriska dan Aksa ada kesimpulan nggak nih? Pastinya karena ini 3 dosa besar, ayo kepada sobat Delido dan orang-orang yang menonton video ini untuk menjauhi 3 dosa besar dan lebih mendekatkan Tuhan dan juga ke guru-guru dan orang dewasa. Jika ada yang terlibat untuk korban ini, jangan lupa, jika teman kalian nih misalnya ada yang korban, jangan lupa dirangkul, dinasehatin, Jangan dijauhin. jangan malah dia kan korbannya, jauhin aja, jangan kayak gitu. Terus dikasih motivasi juga, ayo dong jangan kayak gini, kamu harus fokus belajar lagi, ayo. Mungkin untuk kalau misalnya temennya malah pelakunya, kan kalian seumuran ya, Iya, mungkin iya, bisa iya. dia lebih pakai bahasa santai, kamu Iya. jangan gitulah, kan kamu kan juga manusia, kamu Iya, pikirin jadi dia tuh gimana perasaannya, gimana hatinya, harus Dikasih dipikirin kayak penguatan gitu. ya. Ya, jadi jauhilah 3 dosa besar itu, jangan sampai ada yang ngelakuin, walaupun gak disengaja tetap harus minta maaf Iya, sama iya. si korban. Tuh. Oke. Berarti Ada sih dari aku segitu aja. udah. Aksa ada tambahan? Udah sih. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya kita udah di penghujung podcast pada hari ini. Bener nih Noy, nggak kerasa nih. Oh ya, berkat pembahasan podcast pada hari ini kita jadi tahu nih apa itu 3 dosa besar, gimana cara menghindarinya, cara mengatasinya, solusinya itu gimana aja, ya kan? Bener tuh. Kira-kira menurut sobat Perpstudio perbuatan 3 dosa besar itu gimana sih? Coba kalian tulis di komentar ya. Nah, akhir kata saya Nurul Dan saya Moses. dan bersama Ketua Asisten FPK kami pamit undur diri dan Salam salam literasi. literasi.